Pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir, episode terakhir dari serial Prakarsa Inovatif. Dan alangkah baiknya jika kita bersama-sama melihat cuplikan tayangan episode Prakarsa Inovatif terdahulu. Mari kita saksikan bersama. Dengan baik oleh masyarakat. Program Rumput Laut yang memperkenalkan masyarakat pesisir ke sistem pertanian baru, yaitu pertanian laut untuk memanfaatkan ribuan garis pantai untuk meningkatkan pendapatan mereka. Maupun nelayan di laut menyaksikan sendiri hasil rumput laut yang dipanen, sehingga niat membudidayakan rumput laut semakin meningkat. Manajemen berbasis sekolah. Berikan bantuannya. Dengan sistem pakem, yang menjadi fokus di kelasnya sekarang bukan guru lagi, tetapi murid-murid di kelas. Kami tahu bahwa anggaran terhadap sekolah itu sangat terbatas dan hanya mampu membiayai hal-hal yang bersangkutan paut dengan pembelajaran. Infotani 2. Perusahaan pemerintah ini sukses membuat akasia mangium, sebuah kayu yang dulu hanya dipakai untuk industri pulp dan paper, menjadi sumber yang bisa saja suatu hari menjadi bahan baku andalan untuk furnitur. Inovatif untuk mengubah kegunaan kayu akasia mangium yang ternyata memiliki manfaat begitu banyak. MFP membuktikan bahwa bekerja sama di antara semua pihak yang terkait dalam persoalan perhutanan kita mendapat hasil yang mengagumkan. Mereka sendiri dengan jelas bisa menyampaikan permasalahan kehutanan. Kalau sudah dipetakan hutan adat ini, dengan sendirinya bisa dia berbicara peta itu. CLTS. Memang betul, di Indonesia masih ada banyak daerah di mana penduduknya buang air sembarangan. Selain baunya, tindakan ini menjadi sebab banyak penyakit-penyakit. CLTS berhasil merubah perilaku ini. Karena tinja kita bisa mencemari lingkungan, mencemari sumber air minum, dan mencemari makanan kita. Wislik. Sebelum program ini, tidak ada banyak orang yang akan percaya bahwa masyarakat sendiri dengan dukungan pemerintah bisa merencanakan, membangun, dan memeliharakan sistem perpipaan air sendiri. Segera dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan program Wislik 2 ini pun sukses di beberapa tingkat pemerintahan. Clap. Sayangnya, seringkali perempuan dan orang miskin adalah dua kelompok yang disisirkan dalam proses perencanaan. Proses Clap membuktikan bahwa dengan masukan mereka, perencanaan menjadi jauh lebih baik. Antara laki-laki dan perempuan terpisah. Yang paling menyenangkan dalam hati saya karena suara perempuan bisa terdengar. Darul Falah. Aceh adalah daerah yang susah menerima perubahan. Tetapi program Darul Falah bukan hanya dapat persetujuan untuk membuat perubahan dalam sebuah pesantren, tetapi juga mendorong perubahan secara luas. Hanya pendidikan yang bisa mereka lakukan. Artinya idealnya pesantren bisa melakukan banyak hal. PSP NTB. Di NTB, di mana hampir 70% penduduknya buta aksara, program PSP NTB memberikan harapan baru bukan hanya untuk mencegah buta aksaranya, tetapi juga dari pihak perekonomian. Ternyata, setelah peserta dapat membaca, mereka diberikan pelajaran bisnis kecil. Peka. Janda di Indonesia yang menjadi pemimpin keluarga menghadapi banyak tantangan. Bukan hanya karena susah memelihara keluarga sendiri, tetapi juga karena budaya kita membuat hidup mereka susah. Program Peka merubah nasib orang ini. Tiap malam saya sembahyang. BIX. Biasanya sebuah program akan memberdayakan kelompok-kelompok tertentu. BIX malah mencoba memberdayakan masyarakat sipil secara umum dan hasilnya ternyata benar-benar membantu orang miskin. Nyali kami cium, tapi justru semakin bertambah semangat untuk mengembangkan ini karena itu artinya kerja-kerja kami punya dampak. Patiro. Kekerasan tidak ada solusi dan Patiro membuktikan bagaimana mencapai perubahan dengan advokasi atau bekerja sama dengan semua kelompok yang terkait di dalam sebuah persoalan untuk mendapat solusi damai. Yang setara dengan elemen masyarakat sipil, legislatif, dan eksekutif. Jangan simpan pena Anda saat Prakarsa Inovatif kembali. Kita akan memberikan simpulan dari program lain yang ditayangkan di Prakarsa Inovatif, termasuk info kontaknya.
Pemirsa, semoga banyak hal positif yang didapat dari tayangan Prakarsa Inovatif ini. Dan marilah sekarang kita lanjutkan kembali cuplikan tayangan Prakarsa Inovatif. Juga bisa dilakukan percepatan. OSS, pengusaha dan perusahaannya, dari ukuran kecil sekali sampai yang besar, membantu untuk mendorong perekonomian, dan program OSS membantu mempercepat dan mempermudahkan sistem perizinannya di Indonesia. Menjadi agen-agen inovasi dan pembaharuan yang baik serta mampu melayani masyarakat. Kata siapa layanan khusus dari bank hanya untuk orang kaya? Program Danamon Simpan Pinjam memberikan fasilitas dan layanan khusus untuk nasabah dari golongan bawah. Pula semacam Danamon ini saya rasa satu pengertian yang bagus gitu. Berarti mereka itu peduli akan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang kecil. Program Positif Deviance mencari solusi beragam masalah-masalah masyarakat di dalam komunitas sendiri, dan hasilnya terbukti saat programnya dipakai untuk menangani masalah kekurangan gizi dan masalah trafficking. Tujuan dari pos gizi ini adalah yang paling utama untuk menerapkan perilaku-perilaku baru yang ditemukan dari keluarga gizi baik yang kurang mampu. Proses penyimpangan positif ini, maka ada juga kebijakan pemerintah lokal yang keluar. Terus kita juga sudah membuat satu buku panduan bekerja keluar desa, dan di sisi lain untuk bekerja keluar harus izin melalui RT, melalui keluarga, dan melalui desa. Sedangkan untuk keluar negeri harus jelas. Barter kios. Program barter kios memberikan solusi inovatif kepada masyarakat dari daerah terpencil yang tidak ada akses ke pasar dan tidak selalu ada akses ke tunai. Atau sarana kios ini mendatangkan beras ke kios itu sendiri, dan kemudian mereka membarternya dengan kopi atau cengkeh. Indip. Dengan program Indip, media-media keagamaan mempelajari jalur baru untuk meningkatkan kesejahteraan jemaahnya melalui aktivitas yang meningkatkan sektor-sektor perekonomian. Pimpinan-pimpinan ormas ini menganggap bahwa berarti ini sebuah agenda perjuangan besar yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Yayasan Remaja Masa Depan. Yayasan Remaja Masa Depan memberikan harapan ke anak jalanan dan anak yang putus sekolah yang sebelumnya menghadapi masa depan penuh dengan ketidakpastian. Kemudian tetangga saya datang sekarang untuk menawarkan sekolah di Tebet. Dia bilang di Yayasan PKBM Remaja Masa Depan. Paguyuban Petani Merbabu membuktikan bahwa kerjasama di antara kelompok atas perencanaan yang kuat bisa memberikan hasil yang meningkatkan kesejahteraan. Informasi tentang saprodi. Petani bisa pakai alat handy talkie untuk mencari bahan-bahan pertanian yang paling bermutu dan paling murah. Masyarakat di Kota Blitar selalu setuju dengan perbelanjaan pemerintah dari dana Blok Grant karena mereka sendiri yang membuat rencananya, membuat perbelanjaannya, dan juga melaksanakan pembangunannya. Dengan dana yang sudah diketahui itu adalah hak mereka untuk tahun yang akan datang. Untuk pertama kali di Indonesia adalah asuransi kesehatan pemerintah yang membuka akses masyarakat ke puskesmas atau rumah sakit tanpa pembayaran tambahan. Dari mana? Dulu kita subsidi puskesmas, obat kita belikan puskesmas. Sekarang tidak, uang itu kita pakai bayar premi. Kalau program ini berkembang dengan baik, suatu hari kita semua bisa mengunjungi pos bantuan hukum yang ada di komunitas kita untuk mencegah masalah kecil yang bisa menjadi masalah besar. Apa permasalahan di desa itu merupanya kami merasa terpanggil bahwa itu tugas kami begitu. Pemirsa, kita semua harus bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam proses menuju kemajuan bangsa yang besar ini, kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Baiklah pemirsa, sampai sini dulu perjumpaan kita dalam acara Prakarsa Inovatif.
Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa berguna dan diterapkan di daerah Anda untuk menjadikan Anda dan bangsa ini lebih baik. Saya Zulfikar Asgaf mohon diri dan jangan lupa untuk tetap berpartisipasi. Ciao.